wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Tidak boleh menjual bahagian apapun dari binatang kurban, dan tidak boleh menjual kulitnya, termasuk kulit. Dan jangan menjadikan upah dari bahagian apapun dari binatang kurban, apakah kepalanya, apa dagingnya, apa kulitnya, upah untuk tukang jagal atau upah untuk panitia kurban, tidak boleh. Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual daging kurbannya atau kulit, maka tidak ada kurban baginya. Nah, sehingga orang yang berkurban maupun panitia jangan menjual bahagian apapun dari binatang kurban termasuk kulit, dan juga jangan menjadikan upah bagi tukang jagal diambil dari bahagian daging kurban atau bahagian lainnya dari binatang kurban. Misalkan tukang jagal, tolong bantu kami nyembelih 10 ekor sapi. Aku galak, tapi aku pengen diupah 2 ekor kepala sapi itu. Tidak boleh. Jadi tukang jagal itu diupah jangan dari bahagian daging atau bahagian tubuh binatang kurban. Siapa yang berkewajiban mengupah tukang jagal? Orang yang berkurban. Jadi jemaah masyarakat yang menitipkan hewan kurbannya dengan panitia, mereka itulah yang dibebankan dana untuk operasional kurban, termasuk biaya upah untuk tukang jagal. Dan kita juga sebagai orang yang nitipkan binatang kurban dengan masjid, jangan pelit ego. Panitia nak beli plastik, nak beli parang, nak beli timbangan, nak ngejuk honor tukang jagal, ada duit galau. Justru kitalah yang memberikan dan menanggung semua biaya itu. Makanya ada masjid-masjid kami menerima binatang kurban. Kalau misalkan kambing kamu dewek yang beli, boleh dititipkan dengan kami, tapi 1 ekor administrasinya 30.000. Kalau sapi 100.000. Tapi kalau misalkan pengen kami yang membelikannya, kami wakilkan, biasanya harganya tuh misalkan sudah ditinggikan, dilebihkan 200.000 atau 100.000 untuk biaya operasional. Silahkan, boleh. Jadi jangan biaya operasional termasuk upah diambil dari daging kurban. Tidak sah nanti kurbannya, ya. Termasuk panitia. Panitia tidak boleh, itu aku tidak galak kalau jadi panitia jika seandainya tidak diberikan jatah lebih 3 bungkus. Tak boleh, 3 bungkus itu upah namanya. Jadi kita berhak nerima daging boleh sebagai panitia. Sebagai tukang jagal boleh nerima daging kurban, tapi statusnya bukan sebagai upah, namun statusnya sebagai kita orang muslim yang berhak juga nerima daging. Jadi kalau namanya upah, jangan diakatkan diambil dari bahagian binatang kurban. Kemudian masalah kulit. Mak mano kulit ini nak diapakan? Pertama, kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Dibuat beduk, dibuat jok untuk kursi tamu-tamu masjid di ruang depan, taruh, boleh dimanfaatkan, jangan dijual. Tapi kalau tidak ada yang bisa memanfaatkannya, kalau ada wong yang mau nerimonyo, misalkan aku pengen nerimonyo, kaget buat jangek, ku bagi-bagi jangeknya, njuk ke dia, silahkan. Tapi kalau tidak ada, misalkan, maka panggil fakir miskin. Khusus 10 orang fakir miskin, misalkan hanya menerima kulit, tidak menerima daging. Kamu cuma menerima kulit. Woi pak, dak pacak kami ngelola kulit, dak galak kami kulit. Duit galak dak? Oh duit galak, uji dia. Sudah, tunggu di sini. Telepon juragan Padang yang pacak buat jangek. Banyak tuh kontaknya di Palembang sini. Halo, udah John, datang ke MDR. Di sini ada kulit banyak, 10 lembar. Datang dia ke sini. Ada fakir miskin, ada udah John tadi yang siap beli kulit. Maka tugas orang yang berkurban atau panitia sebagai wakil dari orang yang berkurban, dia serahkan kulit itu kepada fakir miskin dulu. Nah, ini jatah kurban kamu kulit. Terima, diterima oleh mereka, selesai tugas kita. Selesai, sudah lepas. Tinggal kita ngomong dengan fakir miskin tadi, uji kamu dak galak kulit, nak duit tadi. Kalau kamu nak duit, kamu dewek yang jualnya dengan udah John tadi. Maka yang menjual kulit itu adalah fakir miskin sendiri yang langsung mereka jual kepada udah John yang siap beli kulit tadi. Hukum jual belinya sah.
karena kepemilikan dari binatang, dari daging maupun kulit kurban yang diterima oleh orang miskin atau orang fakir, kepemilikannya mutlak. Boleh mereka makan, boleh mereka simpan, atau boleh mereka jual. Ini khusus untuk fakir miskin. Jadi serahkan dulu kepada fakir miskin, nanti fakir miskin langsung menjual. Jadi tangan mereka sendiri yang menjual kulit itu kepada juragan jange. Duit yang didapat itu milik dari fakir miskin. Bisa dipahami ya? Nah, ada satu pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini dulu pernah kami injuk sarannya kepada Pak Ketua, Pak Azwar. Kalau misalkan orang miskin itu tidak ada kecakapan dalam jual beli, boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah orang yang berkurban atau panitia kurban yang menjualkan dagingnya, yang menjualkan kulitnya kepada orang yang mau membeli kulit. Jadi panitia kurban kita nih sebagai panitia yang jualkan kulit itu kepada Uda John, duit dapat 2 juta dari total jual kulit 10 lembar tadi. Duit yang didapat harus kembali diserahkan kepada fakir miskin. Jadi kalau duitnya diembek oleh panitia, tak sah itu. Ini diembek panitia, woi besar juga 2 juta. 1 juta untuk ketua panitia, sisanya bagi 100 dengan anggota panitia. Tak boleh. Walaupun Imam Abu Hanifah membolehkan menjual kulit, tapi hasil penjualannya harus dikembalikan lagi kepada fakir miskin. Bisa dipahami ya? Jadi kalau masuk kas masjid, tak boleh. Karena kas masjid itu untuk operasional masjid, tidak boleh. Harus diserahkan kepada fakir miskin. Jadi serahkan kepada fakir miskin, biarlah mereka misalkan cari uang 20, masing-masing 100, sudah serahkan kepada mereka. Jadi walaupun ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, ujung-ujungnya duitnya mesti diserahkan kepada fakir miskin. Tapi usahakan pegang pendapat jumhur termasuk dalam mazhab Syafi'i, jangan kita yang jual, jangan panitia yang jual, tapi serahkan dulu kepada fakir miskin, biar fakir miskin itu sendiri yang langsung menjual kepada orang yang mau membeli. Jadi harus diserahkan kepada fakir miskin, jangan masuk kas masjid. Apa? Boleh kalau memang kebetulan selain dia panitia, kebetulan memang juga fakir atau dia miskin. Boleh dia nerimo itu dalam konteks dia sebagai orang fakir dan miskin. Konteksnya sama dengan zakat fitrah. Panitia zakat fitrah tidak boleh nerimo bahagian zakat karena dia bukan amil. Tapi kalau panitia zakat fitrah itu kebetulan salah seorangnya fakir atau miskin, dia boleh nerimo zakat fitrah dalam konteks dia sebagai fakir atau miskin, bukan sebagai panitia zakat. Karena panitia zakat fitrah bukan amil syar'i. Itu sama hukumnya.